Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Afriansyah Eka Pratama, mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2020. Pada kali ini saya akan membahas tentang edukasi terkait mata kuliah yang saat ini saya tempuh di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, baik teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas tentang pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa merupakan suatu ibadah, tidak terkecuali untuk semua agama juga mengajarkan kita untuk berdoa. Karena berdoa adalah inti dari ibadah itu sendiri. Berdoa bukan hanya saat kita mendapat musibah atau kesusahan, melainkan berdoa juga dilakukan saat kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebagai manusia, kiranya kita berdoa untuk meminta atau bersyukur atas berkat rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Berdoa tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi kita sebagai orang tua maupun sebagai seorang pendidik harus menerapkan hal yang baik dan membiasakan kepada anak kita sejak usia dini. Berdoa dilakukan sebelum memulai kegiatan dan tujuan supaya kita diberi kemudahan, kelancaran saat melakukan sesuatu, dan juga kita berdoa sesudah melakukan sesuatu dengan tujuan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kemudahan dan kelancaran dengan pembiasaan yang diterapkan mulai sejak dini. Dengan begitu, anak akan terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Masa kanak-kanak adalah masa keemasan di mana otak anak berkembang dengan pesat. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan dengan menanamkan hal-hal positif. Kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik menginginkan anak-anak kita semua tumbuh dan berkembang dengan baik dan juga menjadi pribadi yang positif dalam berbagai hal. Tidak hanya cerdas secara mental dan intelektual, akan tetapi perlu diimbangi dengan kecerdasan spiritual dengan cara penanaman nilai-nilai pada agama pada anak usia dini, dan salah satunya adalah penanaman pembiasaan berdoa. Cara berdoa bagi setiap agama itu emang berbeda, akan tetapi pada intinya adalah sama saja. Kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yakin doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pembiasaan penerapan berdoa tidak hanya dilakukan oleh orang tua di rumah saja, akan tetapi di sekolah dan juga lembaga pendidikan lainnya juga menerapkan pembiasaan berdoa untuk usia anak dini. Ada banyak berikut doa-doa yang bisa kita terapkan sebagai pembiasaan untuk anak usia dini. Di bawah ini adalah beberapa contoh doa harian bisa diterapkan untuk anak usia dini di rumah maupun di sekolah, yaitu yang pertama, doa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, doa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, doa masuk dan keluar kamar mandi. Yang keempat, doa masuk dan keluar rumah. Yang kelima, doa sebelum dan bangun. Yang keenam, doa untuk kedua orang tua. Yang ketujuh, doa naik kendaraan dan lain sebagainya. Oke guys, mengapa kita itu harus menerapkan pembiasaan berdoa sejak usia dini? Mungkin dari beberapa ini teman-teman sudah tahu apa
yang dapat kita lakukan ataupun manfaat lainnya dari berdoa itu sendiri. Oke, baik, saya lanjut. Mengapa kita menerapkan pembiasaan berdoa sejak usia dini? Jawabannya adalah dengan menerapkan pembiasaan berdoa sejak usia dini, maka diperoleh banyak manfaat. Salah satunya adalah pengembangan aspek HAM, nilai agama dan moral. Adapun manfaat lainnya adalah yang pertama, dapat mengenal Tuhan yang telah menciptakan kita. Yang kedua, dapat mengenal agama yang telah kita yakini dapat mengendalikan diri. Yang keempat, mengajarkan kita serta anak untuk selalu bersyukur. Yang kelima, mengasah kemampuan anak dalam bahasa dan berbicara. Yang keenam, mengajarkan etika. Yang ketujuh, mengajarkan sikap rendah hati. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari podcast pertama. Mungkin dari teman-teman dari podcast ini yang saya paparkan kurang berkenan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Afriansyah Eka Pratama, mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2020, dengan materi kedua dalam podcast ini. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terhindar dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih juga belum usai. Baik, langsung saya lanjut ke materinya. Oke, pada pertemuan kedua ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang selalu berusaha maksimal dan tawakal dengan hasil akhir. Kenapa kita harus selalu berusaha maksimal dan tawakal dengan hasil akhir? Manusia hanya bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab segala urusannya dengan hasil dari ikhtiarnya sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Sedangkan kewajiban manusia hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiarmu terus belajar dengan sungguh-sungguh adalah suatu ikhtiar, namun yang benar-benar maksimal, perkara segala urusannya dan hasil kita serahkan pada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukannya. Ya, kalau disederhanakan, kita berserah diri pada Tuhan, namun dasar dari tawakal adalah selalu usaha yang maksimal. Artinya, ikhtiar dulu baru tawakal. Lalu mengapa manusia bertawakal? Jelaskan. Ya, karena manusia hanya diwajibkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Sedangkan hasil dari usaha, ikhtiar tergantung kepada keputusan, ketetapan Tuhan. Karena bisa jadi keinginan kita tersebut tidak cocok menurut Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara mempraktekkan kebiasaan baik dalam berolahraga dan latihan? Menurut saya, yang pertama adalah melakukan apa yang paling Anda gemari atau olahraga yang kamu senangi, lalu menjalani pola hidup sehat dan menjaga pola makan. Yang kedua adalah selalu mengingat Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap kegiatan kita yang kita lakukan, baik kegiatan sehari-hari maupun dalam berolahraga dan latihan. Sebagai contoh, dari awal saya sampaikan berdoa terlebih dahulu sebelum dan sesudah kegiatan dimulai. Berusaha
dan bertawakal dalam setiap proses tanpa memikirkan hasil, lalu serahkan semua pada Tuhan yang Maha Esa. Lalu, kenapa kita harus berusaha maksimal? Oke. Karena dalam sebuah kehidupan diajarkan untuk berusaha dengan sebisa mungkin untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia diwajibkan untuk selalu berusaha maksimal, mengejar apa yang kita inginkan, mengejar cita-cita yang kita inginkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari materi podcast kedua ini. Oke, gak kerasa ya udah di penghujung materi pada podcast di episode 2 kali ini. Baik teman-teman, sekian materi podcast kedua yang saya paparkan. Jika ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa di lain podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Afriansyah Eka Pratama, mahasiswa pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2020. Dengan materi ketiga dalam podcast ini. Baik, langsung saja saya lanjut ke materinya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang mempraktikkan kebiasaan baik dalam berolahraga. Olahraga adalah kegiatan manusia yang wajar sesuai dengan kodrat ilahi untuk mengembangkan dan membina potensi fisik, mental, dan rohaniah manusia demi kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi dan masyarakat, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, dan mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Olahraga dengan segala aspek dan dimensi kegiatannya, lebih-lebih yang mengandung unsur pertandingan atau kompetisi, harus disertai dengan sikap dan perilaku yang didasarkan pada kesadaran moral, sikap menyatakan kesiapan untuk berbuat dan berlaku sesuai dengan peraturan. Bahkan, kesiapan itu tidak hanya loyal terhadap ketentuan yang bersyarat, tetapi juga kesanggupan untuk membaca dan memutuskan pertimbangan berdasarkan kata hati, kepatutan tindakan, dan diterangi oleh sinar yang bersumber dari batin. Kita sadari bahwa olahraga penuh dengan masalah, saling berpendapat, dan saling lebih-lebih di lingkungan olahraga kompetisi sering ditandai dengan persaingan yang tidak sehat, seperti halnya dalam konteks pendidikan jasmani. Mengemban misi kependidikan olahraga pada umumnya menyediakan kesempatan yang melimpah bagi setiap individu untuk berinteraksi, mengalihkan dan mengangkat moral, ketegangan moral yang dialami pada pelaku ketika menghadapi suatu situasi yang serba dilematis. Misalnya, konflik antar kepentingan untuk menanamkan pertandingan dan norma fair play. Secara bersamaan, melahirkan konflik moral. Kita memiliki keyakinan bahwa dalam kesempatan berolahraga, seseorang dihadapkan dengan replika kehidupan yang sungguh, dan karena itu peran bahwa
kegiatan itu sangat potensial untuk melaksanakan pendidikan moral bila dikelola dengan melaksanakan sebaik mungkin. Di antaranya personal yang lebih menonjol pada saat ini adalah penerapan fair play atau sportivitas sebagai nilai inti dalam bidang olahraga. Dalam kesepakatan berolahraga, seorang dihadapkan dengan struktur sosial yang dapat diterima dan dinilai adil. Dalam kesempatan tersebut, peraturan yang diterapkan pada pandangan fair play dari kehidupan yang sesungguhnya dalam kaitan ini merupakan tata latar yang ideal untuk memperkenalkan kepada anak-anak sarahkan sebaik masyarakat memperoleh manfaat dari olahraga yang berlandaskan pada sistem keadilan yang berlandaskan pada persamaan. Dalam kenyataannya, pelaku olahraga dihadapkan dengan keterbatasan waktu untuk membuat keputusan. Karena ini, faktor pengalaman dan konteks kegiatan, misalnya taraf kompetisi yang sedang dijalani, ikut mempengaruhi peranan sangat dominan sehingga keputusannya yang dilanjutkan digolongkan sebagai perilaku fair play yang luar biasa, seperti berlangsungnya di luar kesadaran sang pelaku. Karena itu harus disoroti dari sistem nilainya yang disebut sportivitas atau fair play. Untuk dapat memperagakan perilaku sportif seorang bukan hanya memenuhi peraturan atau tertulis, tetapi juga harus dapat berbuat sesuai dengan keputusan hati dan nurani tersebut. Lalu, etika secara etimologis. Kata etimos berasal dari kata Yunani etika, yaitu berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral. Membedakan seseorang itu adalah suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti. Yang satu, etika dimaksud dengan satu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Makna kedua dalam hal-hal bersifat etika merupakan predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia tertentu dengan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia yang lain, yang berasal dari kata etika, yang berasal ilmu, perbuatan dan manusia yang lain. Kata Latin mos dimaksudkan sebagai adat, istilah atau kata krama termasuk self-esteem, hormat diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, pengendalian diri, dan di bawah tindakan moral adalah kompetisi, kemauan, dan kebiasaan. Fair play adalah kesebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan berhubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat dan mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang diikat oleh persaudaraan olahraga. Jadi, fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat ksatria pada seorang atlet olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku dalam dia beraktivitas untuk menyikapi suatu sosial di luar itu. Oke, mungkin ini materinya udah sampai di penghujung. Baik teman-teman, sekian materi podcast pada ketiga ini yang saya paparkan. Jika ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.